Halo Bensi Family di seluruh Indonesia, kembali lagi bersama kami di channel Benny Sitanggang. Hari ini aku mau cerita dulu tentang ini, curhatan mertua ini beberapa hari yang lalu. Tadi aku nggak mau buat konten, cuman aku tanya mertua aku, bisa aku buat nggak? Cuman kayak untuk informasi aja, aku bilang. Iya buat aja kata mertua aku. Jadi nanti kita bakalan cerita banyak. Stay tune. Benny Sitanggang. Jadi kita mau dimakan ikan princess Benny Sitanggang. Kok aku jadi princess? Kok princess? Kau meludah ke aku. Ini batik Sumatera. Iya. Ini batik Sumatera. Oke Bensi Family, jadi ini sesuai dengan judulnya yang aku taruh. Ini juga mertua aku baru kasih tahu kita itu beberapa hari yang lalu. Ternyata mertua aku itu nggak dapat full gajinya selama kerja di Libya kemarin kan berapa tahun? 6 tahun mertuaku. Jadi pertama kan pergi bapak mertua tahun 2015 sampai 16 1 tahun. Di situ masih dapat gaji full dia. Karena gajinya di sana dia dapat kira-kira 2,5 3 ribu dolar lah pas dapatnya. Kalau dibandingkan waktu gajinya di sini, kenapa mertuaku pergi ke Libya bekerja, kenapa nggak di daerah Ukraina aja dulu waktu itu? Karena gaji mertuaku nggak terlalu gede waktu itu, jadi dia pengen mencoba travel juga, dan itu pertama kali mertuaku pergi keluar Ukraina bekerja sebagai dokter. Jadi dia pergi sendiri dan mencoba, itu pun atas ajakan temannya yang tadinya satu universitas sama mertuaku, yang udah di sana duluan udah berpuluh tahun kata mertuaku. Jadi dia yang ngebujuk mertuaku ke sana untuk bekerja. Jadi membuat semakin percayalah mertuaku untuk pergi ke sana. Diiming-imingin lah, terus gajinya segini, nanti difasilitasi ini, pokoknya dikasih ini. Kami dengar di situ karena waktu itu kami masih tinggal sama mertua. Akhirnya setelah mertua memikirkan panjang, dia pun memutuskan untuk pergi ke Libya bekerja, dan mertua nggak mau ikut. Tapi sebelumnya itu mertua juga udah bilang janganlah di sini, tapi bapak mertua aku karena memang pengen menghasilkan uang lebih banyak, maksudnya pengen mendapatkan pengalaman baru juga, karena ini pertama kali dia pergi bekerja di luar negeri. Jadi dia untuk menambah ilmu juga kata dia, karena dia ingin tahu kayak mana situasi penanganan di sana dan penanganan di Ukraina. Jadi setelah mertuaku pergi di tahun pertama, dia masih dapat gaji full. Ada yang $2,5, 2,5 itu masuk ke 2.500, ada yang 3.000. Jadi masih kompak dia sama temannya. Terus di tahun kedua, bapak mertua pulang, bapak mertua ikut. Mereka pergi bersama-sama, jadi kami lah yang jaga rumah dulu di kampung mertua. Jadi kami lah di rumah itu tinggal sama si Uli. Si Uli masih bayi di situ. Di situ pun aku itu belum kerja. Kerjaku cuman motong-motong kayu untuk buat hias-hiasan. Aku udah pernah cerita juga kerjaku dari rumah gitu. Sempat juga jadi fotografer karena aku harus ngasilin uang juga kan. Dan aku juga baru-baru datang ke Ukraina di situ. Ya udah, terus dibantu mertua juga kita waktu itu. Kita tuh udah banyak dibantu mertua. Dulu kita dibantu-bantu juga, dikirim gajinya. Terus gajinya itu kita tabung di sini karena kan dikirim pakai dolar mata uangnya. Jadi kita simpan uangnya. Nanti kalau mereka udah kembali, uangnya kita tinggal kasih ke mereka kayak gitu. Nah, dan udah di tahun kedua, mulailah kelihatan yang agak aneh-aneh. Maksudnya mulai ditahan-tahan gaji mereka. Jadi dikasih setengah, nggak setengah, sebagian lah dikasih. Nggak dikasih full, dikasih 30% dulu, baru dikasih 20%-nya lagi, gitu-gitu kan. Mertua aku mulai bingung, kok jadi kayak gini katanya kan. Iya nanti dikasih sama pihak rumah sakit ini, berjanji sama mereka katanya. Ini sesuai dengan cerita mertuaku ya. Pihak rumah sakitnya juga bilang, ya nanti pasti dibayar. Setelah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Jadi uangnya itu jadi kayak frozen gitu. Maksudnya dibekukan di bank di situ. Jadi mereka nggak bisa ambil uang dari situ. Dan mertuaku bingung kan, nggak ada uang karena kayak mana mau makan mereka gitu ya kan. Karena uangnya untuk makannya dari gajinya itu nanti dikirim, biasanya dikirim kalau dari bank, dari rumah sakitnya sendiri yang ngirim, biasanya dikirim langsung ke kita di sini di Ukraina, karena kita udah kasih buat account mereka, bank account mereka di sini, rekening mertua, jadi dikirim ke rekening mereka yang di sini yang kita buat dolar gitu kan. Nggak di tahun ketiga itu udah nggak dikirim lagi. Iya nanti dikirim gitu kata mertua kan. Ya udah, dia minta tolong sama temannya ini yang ngajak dia dulu. Ternyata temannya ini juga tricky, maksudnya licik gitu kan.
dia nggak ngasih tahu situasi ini sama mertuaku. Ternyata sebelum mertuaku datang, ini dia itu udah tahu. Teman mertuaku ini udah tahu. Memang situasinya kayak gitu di sana. Gajinya ditahan-tahan gitu. Tapi dia nggak ngasih tahu mertuaku waktu pertama kali diiming-imingi kan. Karena di waktu pertama kali gajinya masih lancar. Dan mertuaku merasa, oh ya gajinya lancar, ya udah dia pergi lagi coba. Padahal rencana mertuaku waktu itu cuma 2 tahun, 3 tahun aja di situ. Habis itu dia pulang karena tahun kedua mau bawa mak mertua, tahun ketiga mau mereka tinggal bareng di situ, habis itu sambil travel mereka baru pulang, itu rencananya. Dan temannya ini nggak ngasih tahu. Dan bayangkan yang tadinya mereka teman kompak, jadi kayak gini mereka beda arah karena temannya ini nggak mau bantu dan setiap kali bapak mertua mau minta tolong dia selalu menghindar dan nggak ngasih tahu situasi tersebut. Dan akhirnya bapak mertua kenal satu orang Ukraina juga di situ, dokter operasi juga. Dia ngasih tahu situasi dan dia mendapatkan hal yang sama juga. Dari situlah mertua udah mulai, ya udahlah kalau kayak gini pulanglah kami gitu kan. Jadi Bensi Family ini kalau dihitung-hitung gaji mereka harusnya selama 6 tahun itu ya. Kalau dihitung full, jadi mertuaku dapat gajinya kan $3.000 dikalikan 12. Nah, dikali 12 jadi 36.000 untuk 1 tahunnya, $36.000 dikali 6 kali 6 tahun harusnya $216.000 gaji fullnya. Dan dia mertuaku bawa pulang waktu mereka pulang dan nggak pergi lagi tuh, mereka cuman dapat fullnya itu $30.000 aja dapatnya. Jadi sisanya dapat semua uangnya, tapi kebanyakan uangnya ini loose, maksudnya uang dari pihak rumah sakit ini biasanya kan didolarkan langsung kan, baru dikirim langsung ke Ukraina ke rekening mertuaku. Tapi di sana mereka dikasih uang uang dinar ya, uang dinar mata uang mereka dikasih dinar. Jadi mereka harus menukarkan ini ke pasar gelap kayak di pasar-pasar gitu, penukaran uang. Jadi uangnya itu kan turun drastis dan mereka itu kehilangan banyak di situ. Dan untuk mengambil uangnya ini pun yang udah hak mereka itu selalu dikirim ke Tripoli. Tripoli ini ibu kota Libya. Katanya harus ngurus dokumen biar bisa uangnya diambil semua. Katanya kan yang dolarnya ini semua. Katanya mereka harus buat dokumen dan mereka dikirim. Buat dokumen ini. Dan mereka dikirim ke ibu kota. Mereka pergi, mertuaku dia pergi. Habis itu dia pergi ke bank di sana. Belum bisa, ada kurang dokumen ini gitu. Pulang lagi. Terus kan mertuaku sambil kerja juga. Jadi dia harus bagi waktu kapan perginya. Terus dia tanya lagi pihak kepala rumah sakitnya. Ya urus dokumen ini. Jadi mertuaku dikirim sana sini lah terus selama hampir 2 tahun. Untuk mengambil uang atau haknya sendiri dari rumah sakit tersebut. Dan gak dapat. Mertuaku bingung kan. Ini aku mau gak dapat gaji, gak bisa kuambil karena dibekukan. Kayak mana aku mau makan sama istri gitu kan. Jadi mertuaku nyari kerja lah lagi dia. Jadi 2 kerja lah dia. Kerja di tempat uangnya dibekukan ini. Karena ini disengaja ditahan-tahan supaya mereka nggak pulang ke Ukraina ataupun kontraknya nggak dihabiskan. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya ditahan nih kan, pulanglah mertua. Dan yang tahun kedua ini, mertua pulang itu tujuannya untuk mengambil semua uang yang sisa di sana. Kira-kira 60 ribuan kalau nggak salah mertua aku bilang. $60.000 ya. Cuman mau ngambil ini, dia pulang, mengambil ini. Habis itu mereka pulang. Karena dia mau ngambil kontraknya palingan 1 sampai 3 bulan kata dia. Nggak tahu ya gitu, ditahan-tahan. Jadi mertuaku sampai 6 tahun di sana. Kenapa nggak menghabiskan waktu sama kita banyak itu kan. Dia sampai 6 tahun di sana. Itu karena ingin mengambil semua uangnya ini atau haknya ini. Tapi mereka selalu ditahan-tahan. Iya nanti habis kontrak ini datang lagi gitu. Jadi pulang balik lah mertuaku berapa kali ke Ukraina baru pergi lagi karena dia pengen mengambil. Akhirnya yaitu mertuaku jadi agak putus asa dan kesal karena katanya mereka juga agak arogan juga mereka. Jadi kalau ditanyain terus malah mereka yang marah. Padahal mertuaku menagih uang hasil kerja dia atau gajinya sendiri. Dan itu terus adalah pihak-pihak bank yang kayak ini bayar aku segini nanti ku bantu katanya. Dibayar sama mertuaku orang pihak banknya. Dibayar mereka uang sama pihak banknya yang pengen bantu itu kan kayak ada kelah karyawannya gitu. Tapi nggak dibantu sama mereka, disuruh lagi buat dokumen ini gitu, disuruh buat dokumen, udah dibuat dokumennya, oh belum bisa nanti tunggu ya nanti ku kabarin gitu, sampai gitu terus habis gitu lah mertuaku pergi ke rumah sakitnya lagi,
Kayak gitulah pulang-pulang dia terus. Pokoknya kami sampai kesal aku sama Mama Uli, kok kalian nggak cerita dulu kayak gitu? Karena kami takut kalian jadi kepikiran, kata mertua kan. Dan aku nggak mau juga kalian jadi stres gara-gara ini, kata bapak mertua. Jadi makanya kami nggak kasih tahu. Nah habis itu mertua udah nggak tahan lagi dan pengen pulang karena kan dia udah tahu kayak mana proses ataupun mendapat gajinya di sana itu nggak bakal segampang yang dia inginkan. Diminta mertuaku lah uangnya ini semua dari bank yang harusnya dolar jadi didinarkan. Jadi makin rendah lah dapat mertua, dikasih lah uang mata uang mereka. Habis itu ditukarkan mertuaku lah semua uang ini ke black market lah. Kayak penukaran uang di pasar-pasar gitu kan. Dia dapatnya dari penukaran semua itu palingan 30.000. Itulah dibawa mereka semua pulang. Dari hasil kerja di Libya, 30.000 dolar yang harusnya 260.000 dolar. Berapa M itu? 4M, 3M kayaknya, 3M ya? 3M-an lebih. Jadi ya itu, berarti sisa lah, hilang lah uangnya kira-kira, kita bilang lah uangnya balik 1M, 2M-an lebih lah uangnya hilang. Bukan hilang kayak mana ya? Hilang lah ya hilang. Karena kan penukarannya menurun drastis ditaruh sama mertuaku. Jadi nggak dapat full dia sesuai dengan diharapkan dia. Makanya mertuaku bilang, kalau dia udah cerita itu, matanya pasti berkaca-kaca mertuaku. Kalau aku tahu kayak gitu tadinya, aku nggak pergi. Tapi namanya udah nasi jadi bubur. Itulah istilah kata mertuaku kan. Kayak mana lagi nggak bisa kita putar balik lagi. Aku cuman balik ke sana cuman pengen uang itu ya kuambil, kata mertuaku. Tapi nggak taunya masih ditahan-tahan ya. Aku harus datang lagi ke sana. Pulang ke Ukraina datang lagi walaupun nggak bawa banyak uang, katanya. Terus kami bilang, kan kami nggak mengharapkan kalian pulang ke sini bawa uang. Aku bilang, kami dari dulu, karena dari tahun pertama tuh mertuaku pulang, kami udah bilang, bapak di sini aja. Aku bilang, karena lebih, walaupun gaji bapak di sini nggak seberapa, kami bilang kan. Tapi kan setidaknya kita bisa kumpul sama-sama kan. Aku kerja ini, si Tania ada kerjanya online gitu kan. Terus mertua kerja di rumah sakit di situ, masih di rumah sakit di sini di Ukraina. Terus bapak mertua masih dipanggil-panggil sama rumah sakit yang tempat dia kerja dulu di Ukraina. Itulah dibawa dia pulang 30.000 dolar itu di pegangan mereka. Dan bahkan mereka sempat, ini untuk beli apartemen ini, mereka sempat bantu aku karena ada kekurangan. Aku ini jujur aja, karena aku kekurangan, tapi udah kami bayar ya. Karena mertua aku takut apartemen ini lepas, kata dia, ya udah pakai aja dulu uang kami itu, kata dia, pakai aja uang kami. Bahkan mertua aku bilang, gak usah kembalikan uangnya, kata mertuaku. Tania nggak mau, karena orangnya Tania itu nggak mau ada utang gitu kan, ngerti nggak? Walaupun itu dikasih sama bapaknya untuk dipakai, tapi Tania itu nggak mau kayak gitu orangnya, mau pinjam. Kita tunggu kumpul dulu ya, kalau udah ada beli. Tapi karena mertuaku bilang, kalian punya anak, katanya kalian punya anak, aku pengen kalian punya tempat tinggal sendiri, nggak ngontrak-ngontrak, kata dia, karena kalian pulang ke kampung, maksudnya ke rumah mertua, pulang-pulang ke sini, mikirin bayar kontrakan, bayar listrik, walaupun di sini kita bayar listrik, bayar air, tapi kan punya kita sendiri. Ya udah, kita pinjam, kita bayarlah ini, apartemen ini, kita bayarlah semua, habis itu uang mertua kita balikkan, kayak gitu. Karena kalau aku bilang ya mertua aku ini terlalu baik juga orangnya, maksudnya gimana ya? Nggak terlalu mau berdebat kali. Kadang aku bilang sama mertua aku, jangan, bapak itu sekali-sekali harus nakal, aku bilang kan. Bahkan dulu aku bilang, Pak, kenapa bapak itu terlalu baik kali di rumah sakit, masuk rumah sakit sini? Kenapa nggak pakai uang samping, aku bilang kan? Karena biar banyak uang. Teman-teman mungkin ada kayak gitu, aku bilang kan, ngapain aku pakai uang samping kalau nanti di atas sana itu dihitung, katanya. Maksudnya kalau nanti aku udah nggak ada, ketemu sama yang kuasa, kan dihitung ini, kata dia. Kan jadi dosaku ini kan ke bawah, kata dia. Walaupun gajiku sedikit, tapi orang itu sehat, bisa aku obati, kan ada yang diingat mereka dari aku. Nggak harus selalu aku tagih berapa gitu. Kalau mertuaku itu mau uang samping, dia itu, kaya kali mereka itu. Makanya mereka itu kelihatan sederhana. Jadi itulah bensin. Makanya aku sama Tana itu sering bantu ini, bantu itu. Karena pengorbanan mereka ke kami, sebelum kami punya apartemen sendiri, waktu kami masih kontrak-kontrak, pengorbanan mereka itu banyak. Mau diputar ulang pun gak ada. Yang penting, kami bilang sama mereka, yang penting kalian udah di sini, kalian sehat-sehat, bisa lihat Uli, sekarang ada Theodore, kami bilang. Jadi bisa menghibur kalian sedikit-sedikit. Terus kata mertuaku, mana sih sedikit, banyak kami dihibur, katanya. Makanya mereka itu sedih kali waktu kami pergi ke Denmark, karena situasi sekarang. Oh ya, masih banyak yang tanya, di sini masih perang, oke? Jadi makanya pas kami pulang ke sini dari Denmark, mereka itu senang sekali. Dan ini kami sering dipanggil, kapan ke sini, kapan ke sini.
Apalagi sekarang Uli udah sekolah kan. Jadi kita nggak bisa kayak waktu TK dulu kan bisa libur pribadi kalau waktu TK. Bisa 1 minggu, 1 bulan sampai di rumah mertua. Jadi sekarang kita harus mengatur waktu untuk jam sekolahnya Uli. Nggak boleh salah-salah ambil cuti pribadi. Jadi gitu lah sebenarnya. Aku nggak terlalu jago cerita-cerita gini. Aku cuman ngasih tahu aja apa yang aku dengar atau apa yang dikasih tahu mertua aku soal pengalamannya waktu kerja di Libya dulu. Gitulah Bensi Family. Jadi semoga mereka sehat-sehat terus sih. Itu sih kami ini. Karena aku juga nggak punya bapak lagi kan. Mereka sering bantu aku. Baik kali mereka itu. Pokoknya puji Tuhan kali, bersyukur kali aku mendapatkan mertua seperti mereka. Pokoknya baik mereka. Pokoknya bersyukur kali aku ketemu Tanya. Itu sih aku bilang. Ya udahlah. Ini untuk pengalaman aja ataupun berbagi cerita saya Bensi Family. Nanti kalau ada cerita lagi yang mungkin bisa aku kasih untuk informasi, aku ceritakan lagi. Oke? Jadi semoga kalian terhibur seperti biasa. Jangan lupa like dan subscribe supaya semakin banyak lagi video yang kalian buat. Terima kasih. Horas dari Indonesia. Biasa, jangan lupa like dan subscribe supaya semakin banyak lagi video yang kalian buat. Terima kasih Horas dari Indonesia.